ini soalnya penting nangis apalagi yang ibu marahin ya mana ada ngulang 7 kali sampai ibu ya bro ibu ya. Nah oke. Ini ya jadi kakinya pertama kali diposisikan dulu seperti ini, jangan lupa pakai handscoon loh ya. Nah ibu nggak mau pakai handscoon ya. Iya bu, paham. Handscoon bersih ya. Kemudian ini kita lakukan pemijatan dulu di sini ya, lakukan pemijatan ringan aja di sini supaya vaskularisasi lancar ya gitu. Jadi jangan sampai karena ini vaskularisasi jelek makanya dia nggak kerasa gitu ya. Oke gitu. Nah gini ya, diginiin ya. Kemudian setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan monofilament. Mana tadi ya yang udah ibu siapkan di meja ibu ya? Ya, awas ya nanti pokoknya kaos C. Ada ampun bagi kalian ya. Ini keluar C. Iyalah. Kalian pikir Bu ngajarin nggak ada ujungnya? Akan biarkan ya. Nah ini yang kalian perhatikan. Coba kalian perhatikan jadi persamaan persepsi antara SOP yang ibu sebutkan dengan apa yang harus kalian lakukan. Pertama adalah ya pertama ujung ya. Kemudian yang kedua di sini di bawah Kayak pas tulang gitu ya. Sini ya dicek masih kerasa nggak Bu gitu ya. Ya masih misal ada yang nggak kerasa udah digini-gini dia nggak kerasa diem aja nggak kerasa katanya gitu. Jadi Bu kerasa nggak? Kalau kerasa ini gitu ya kalau kerasa nong gitu ya. Ya ada baiknya kalau ibu-ibu tuh kadang-kadang orang sini tuh kalau yang udah agak tua tuh kan suka jarang pakai sendal ya. Iya. Nah jadi kita suruh cuci kaki dulu yang bersih pakai sabun ya, jangan sampai karena banyak debu ya tanah gitu kotor makanya menghalangi ini ya sensoriknya gitu. Nah gini ya, jadi di sini kita kerasa. Nah ini kerasa nggak? Kerasa, ini kerasa. Nah dari sini kerasa, oh enggak kerasa. Misal ya, ini Bu, ini kerasa. Nah nanti kita tandain tuh yang kerasa sama yang enggak kerasa. Nah ini kerasa apa enggak Bu? Ini enggak kerasa ya, nanti kita tandain ini udah enggak kerasa di sini. Ini kerasa apa enggak? Kerasa. Nah dari sini kerasa bawah lagi. Jadi 3 baris ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, setelah itu sini sama sini. Ya, sini kerasa nggak nih? Kalau di sini mah jangan di ini namanya geli ya. Memang ini pasti kerasa ya. Ya geli kan, kalau digelitikin di sini geli kan. Tapi kalau di sini kan enggak. Ya. Nah, di sini kerasa di pinggir-pinggir aja sini sama sini. Sama terakhir di sini bawah. 1 dong. Nah, 1. Nah, kerasa nggak? Enggak kerasa di sini. Nah, sudah semua bagian bagian telapak ya. Sekarang kita ke bagian punggung kaki di sini. Nah, di sini. Satu aja di sini. Kerasa enggak di sini? Nah, ya, pokoknya di antara jempol sama telunjuk pertengahan di sini. Nah, kemudian kaki dilakukan kembali ke kaki yang satunya. Ya karena akan berbeda ya. Ya gini ya, kerasa apa enggak? Kerasa enggak? Nah seperti ini ya gitu. Terus kemudian ini bagian bawah ikutin aja ininya pola jarinya ya, kerasa atau tidak. Nah ini kerasa tidak, nah gitu ya. Kemudian ini kerasa atau tidak, sama di sini kerasa atau tidak. Udah sama ini hasilnya antara kanan dan kiri kadang-kadang berbeda. Paham sampai sini? Paham. Nah, oke kalau gitu. Nah sudah setelah itu baru kita sudah ya Bu sudah selesai dilakukan pemeriksaan ya. Nanti akan saya informasikan bagaimana hasilnya ya. Sudah setelah itu kita bereskan alat ya Bu. Sudah selesai ya gitu. Ya sudah selesai. Nah kemudian nanti akan kita lakukan pemeriksaan status nutrisi ya. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan status nutrisi untuk bagian yang ini ya. Nggak ada rasa. Ya, nggak ada rasa. Ya. Status nutrisi itu apa indikatornya? IMT. IMT didapatkan dari apa? Perhitungan apa? BB sampai Badan. Gitu ya. Oke. Ini nggak susah. Jadi kalau sampai ada yang remedial itu memang itu sangat keterlaluan ya. Gitu. Jadi nanti
bisa kalian gunakan. Ini sebenarnya kelihatan sepele, tetapi ini adalah kita bisa memetakan sampai di mana sih pasien itu kan pasien DM itu banyak yang mutasi. Semakin dini kita mengetahui adanya neuropati di sini, maka akan semakin tindakan amputasi pada pasien itu semakin dapat dicegah. Ya, jadi kita itu memang untuk pasien diabetes itu fokusnya kita ke selain ke status berat badan, status nutrisi juga ke kaki, ya. Oke, sekarang baru kita lakukan ini ya, pengukuran tinggi badan dan berat badan serta lingkar lengan. Sudah pernah mengukur lingkar lengan? Sudah. Oke, kalau misalnya sudah pernah, berarti nanti gini aja. Kalian per kelompok masing-masing praktek ini sama praktek pengukuran lingkar lengan, tinggi badan, berat badan, kemudian hitung IMT-nya. Ya, IMT-nya dapat berapa? IMT-nya ya kalian aja. Kita sendiri. Iya. Masing-masing. Ya, gitu ya. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, silakan. Ya.